Mari kita akan mulai ibadah saat sore hari ini. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Syukur ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau saat sore hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami jemaat-Mu mau menaikkan puji-pujian. Mari Tuhan, Engkau yang akan hadir di sini, Engkau yang mengurapi setiap kami, biar puji-pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu dan juga memperoleh, oh Tuhan, berkat-Mu saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah saat sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau kita ada ini semua karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa sehat kuat saat ini, biar kita menggunakan untuk memuji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
sembahlah dan pujilah Dia, dan Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Haleluya. Saudaraku, saat ini kita sedang memuji, menyembah Raja di atas segala raja. Apapun yang kita bawa saat sore hari ini, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita akan naikkan pujian seperti rusa yang haus rindu aliran sungainya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
Bapak Gembala. Kami rindu dalam ucapan kasih-Mu ya Bapa. Kami sudah menaikkan pujian-pujian kami ya Bapa, dan sudah kami mau mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Dan juga buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, kami menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba berlebihan di dalam Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan dalam firman-Mu dapat bertumbuh dalam hidup kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Berkati penyampaian ibadah pada saat sore ini ya Bapa, dan biarlah Kau bekerja di antara setiap kami ya Bapa. Dalam doa kami Tuhan, kami serahkan doa ini menjadi dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, semua sehat? Amin. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sore ini temanya adalah kapankah terjadi pengutukan pohon ara itu? Sekali lagi temanya adalah kapankah terjadi pengutukan pohon ara itu? Kenapa kita perlu cari tahu waktunya kapan dan apa sebabnya? Ya, karena setiap kejadian yang dicatat oleh Alkitab mempunyai nilai-nilai, mempunyai pengertian-pengertian rohani yang sangat berguna bagi pengiringan saudara dan saya. Mari kita akan temui, kita akan baca Matius 21 ayat 18 sampai 20. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Kita baca ayat mas kita. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, maksudnya ke Yerusalem, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu, selain daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ayat ini menceritakan saudara pada pagi hari, ya, dalam perjalanan ke kota Yerusalem. Dari Betfage Tuhan Yesus berjalan menuju ke Yerusalem. Nah, karena perjalanannya cukup jauh, di tengah jalan Yesus merasa lapar. Kebetulan Yesus melihat di sisi jalan itu ada pohon ara yang cukup rindang. Dengan harapan Yesus bisa menemukan buah pada pohon ara itu. Apa yang terjadi ketika diamat-amati, ternyata pohon itu hanya berdaun saja. Daunnya sih cukup banyak, lebat, kelihatan subur. Tapi sayangnya tidak ada satu buah pun. Akhirnya Tuhan mengatakan kepada pohon ara itu, jangan jadi buah padamu untuk seterusnya. Dan akhirnya saudara, pohon ara itu kering, mati saudara. Sehingga murid-muridnya heran, loh kok iso? Kok bisa ya
Tadi seger, begitu Yesus bilang jangan jadi buah, langsung jadi layu, saudara. Nah, dalam peristiwa ini kita akan menemukan banyak pengertian yang rohani. Sesuai dengan temanya, kapankah terjadi pengutukan pohon ara itu? Jawabnya adalah dalam perjalanan menuju Yerusalem. Jadi dari Betfage, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya jalan kaki menuju Yerusalem. Nah, di tengah jalan dia menjumpai pohon yang tidak berbuah tadi. Jadi terjadinya pohon ara yang dikutuk itu adalah dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ya, dalam pengertian rohani, saudara, Yerusalem itu bicara tentang umat pilihan Tuhan. Ya, coba mari kita lihat ayat-ayatnya. Kalau Yerusalem itu bicara tentang umat pilihan Tuhan. Yang pertama 2 Tawarikh 6 ayatnya yang ke-6. Coba bisa dibaca. 2 Tawarikh 6 ayat yang ke-6. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Iya. Aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediamanku. Yerusalem adalah tempat yang dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi bait Allah. Bukankah bait Allah itu menggambarkan kehidupan orang percaya? Jadi Yerusalem itu bicara tentang umat pilihan Allah. Iya, satu ayat lagi, Yerusalem berbicara tentang umat pilihan Allah atau gereja Tuhan yang sempurna, yang ibaratnya mempelai perempuan yang siap dipertemukan dengan mempelai pria itu sendiri. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya. Wahyu 21 menceritakan bahwa aku melihat Yerusalem yang baru itu turun dari sorga. Seperti apa Yerusalem itu digambarkan? Seperti mempelai perempuan yang sudah berdandan, gereja yang sempurna, yang bakal dipertemukan dengan mempelai pria sorga, yaitu Tuhan Yesus. Jadi dalam perjalanan menuju Yerusalem, sekali lagi Yerusalem itu gambaran umat pilihan Tuhan. Sekaligus Yerusalem itu menggambarkan gereja yang sempurna, gereja yang menjadi mempelainya Tuhan. Iya, dalam perjalanan menuju Yerusalem, hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan tidak lama lagi, saudara. Hari-hari ini gereja akan disempurnakan. Iya, dan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, menjelang gereja disempurnakan, ibarat mempelai perempuan yang dipersiapkan untuk mempelai laki-lakinya. Jangan lupa akan terjadi peristiwa
pengutukan pohon ara. Iya, itulah sebabnya biarlah firman ini menasihati kita menjelang kedatangan Tuhan, menjelang gereja disempurnakan, kita harus lebih serius sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan mendapati saudara dan saya ibarat pohon yang tidak berbuah dan akhirnya dikutuk oleh Tuhan. Ya, jadi dalam perjalanan ke Yerusalem itu menggambarkan hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, menjelang gereja disempurnakan. Ingat akan terjadi peristiwa pengutukan pohon ara. Semoga ini tidak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada poin berikutnya. Mengapa pohon ara itu tidak berbuah? Sehingga pohon itu harus dikutuk. Mengapa pohon ara itu tidak berbuah? Jawabannya adalah pohon ara itu tidak berbuah karena tumbuh di sisi jalan atau pinggir jalan. Coba kita ulangi Matius 21 ayat 19. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, alasan pertama kenapa pohon ara itu tidak berbuah. Dicatat di sini pohon ara itu tumbuh di dekat jalan, di sisi jalan. Ya, saudara dan saya bisa menggambarkan bagaimana tanah jalanan itu. Orang lalu lalang, bahkan bukan hanya orang, kendaraan lalu lalang. Mengakibatkan apa? Tanahnya padat, tanahnya menjadi keras karena diinjak-injak orang. Jangan sampai saudara dan saya dalam mengiring Tuhan, tanah hatimu merupakan tanah jalanan yang keras. Ya, karena tanah jalanan itu kan tempat di mana orang lalu lalang, diinjak-injak. Ini gambaran kekristenan yang tidak masuk bilangan. Mari kita baca Wahyu, ya, kitab Wahyu. Wahyu 11 ayat 2. Wahyu 11 ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Mereka akan menginjak-injak. Tanah jalanan adalah tanah yang diinjak-injak orang, di mana orang lalu lalang. Dan bukan hanya orang, kendaraan-kendaraan yang muat apa-apa lewat situ. Sehingga tanahnya menjadi keras. Tanah yang diinjak-injak tadi, kalau kita hubungkan dengan Wahyu 11 ayat 2, itu menggambarkan kekristenan yang tidak termasuk bilangan. Kecualikan pelataran, tidak perlu diukur. Karena dia diserahkan pada orang kafir untuk diinjak-injak. Jadi kekristenan yang memiliki hati yang keras, satu kali dia akan dipinggirkan oleh Tuhan. Akan disisihkan. Tidak termasuk bilangan. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan. Jangan kita menjadi tanah jalanan, tanah yang keras.
Mari kita lihat di Ibrani 3 ayat 7 sampai 10. Tanah hati yang keras itu dampaknya, akibatnya bagaimana? Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 10. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 10. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya, firman Tuhan katakan pada hari ini kalau kau dengar suaranya, dengar firman-Nya, jangan kamu mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati akhirnya akan tersisih. Contohnya adalah nenek moyang kita sendiri, bangsa Israel. Tuhan sudah dengan susah payah mengeluarkan mereka dari Mesir. Harus melalui tanda mujizat karena Firaun tidak mengizinkan. Akhirnya setelah keluar, di jalan mereka dibinasakan Allah. Karena apa? Selalu mencobai Tuhan. Kalau mendengar firman dia tidak mau nurut, wangkal, dengkal, keras hati. Mari Amsal 29 ayat 1, orang yang keras hati, dinasehati tidak mau nurut, akibatnya bagaimana? Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, siapa bersih tegang leher, keras tengkuk, ora gelem nurut, kandani, wangkal, dengkal, tidak mau nurut, akan sekonyong-konyong dibinasakan oleh Tuhan. Karena itu jangan sampai di dalam mengiring Tuhan, tanah hatimu bagaikan tanah jalanan yang keras, ya, sehingga tidak bisa menumbuhkan buah. Yang berikutnya, tanah pinggir jalan itu identik dengan tanah yang mengandung banyak batu-batu. Ya, kalau saudara lihat di pinggir jalan itu kan banyak itu batu-batu. Ya. Tanah jalanan itu identik dengan tanah yang mengandung banyak batu-batu. Kerasnya karena ada banyak batu-batu sehingga akarnya tidak bisa dalam. Coba Matius 13 ayat 5. Lalu ayat 20 dan 21. Matius 13 ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, tanah jalanan identik juga dengan tanah yang berbatu-batu. Karena tanah itu mengandung batu, memang ada tanahnya, tapi tanahnya tipis. Di dalamnya mengandung batu-batu. Nah, itulah sebabnya akarnya tidak bisa menembus dalam. Nah, karena akarnya tidak bisa menembus dalam, memang cepat tumbuh.
Jiwa baru 1-2 hari sudah glory, haleluya, semangatnya kayak gitu. Tapi kalau akarnya tidak dalam, nanti kalau ada aniaya, menghadapi cobaan aniaya, dia akan segera murtad, dia akan segera meninggalkan Tuhan. Nah, itulah sebabnya jangan sampai kekristenan saudara ibarat tanah yang di pinggir jalan. Tanah yang keras, tanah yang mengandung banyak batu. Batu itu bisa macam-macam pengertiannya. Ya, mungkin batu itu bicara tentang roh kesombongan. Sombong itu tidak boleh, karena Allah melawan orang sombong. Batu itu juga bicara tentang iri hati, tentang dendam, tidak bisa mengampuni. Nah itu macam-macam itu pengertian dari batu itu. Itu yang menghalangi akarnya tidak bisa tumbuh ke dalam. Dan ketika ngadepi sedikit saja aniaya, mereka murtad dan meninggalkan Tuhan. Berikutnya kita akan pelajari mengapa tanah pinggir jalan tidak dapat membuat pohon itu berbuah maksimal. Kenapa tanah pinggir jalan membuat pohon ara itu tidak dapat berbuah secara maksimal? Jawabannya adalah sebab pinggir jalan atau tanah jalanan itu termasuk tanaman liar. Ya. Pohon ara itu tertanam di pinggir jalan atau jalanan. Itu berarti termasuk tanaman liar. Coro Jawane tukulan. Ya. Kalau zaman dulu enggak ada itu jalanan ditanami. Kalau sekarang sih karena manusia sudah begitu banyak dan ya untuk supaya produktif setiap sejengkal tanah pun diusahakan untuk bisa menghasilkan. Mau masuk desa gitu pinggir-pinggir jalan ada yang ditanami mangga, ada yang ditanami rambutan, pohon jeruk dan lain-lain. Tapi zaman dulu, saudara, zaman dulu tanah pinggir jalan itu adalah tanah yang termasuk liar. Ya, liar. Atau gambaran dari orang Kristen yang tidak mau digembalakan. Tanah pinggir jalan itu tanah yang liar. Gambaran orang Kristen yang tidak mau digembalakan. Sifatnya adalah sakarepe dhewe. Tidak mau terikat dengan aturan gereja dan tidak mau hidup tergembala seperti halnya si bungsu dalam Lukas 15. Si bungsu itu gambaran Kristen jalanan. Iya, dia tidak mau tergembalakan, tinggal di rumah bapaknya enak-enak, serba dicukupi. Tapi dia merusal, dia minta warisan, dia meninggalkan bapaknya. Yang dicari apa? Kebebasan. Mungkin dia berpikir, nek melu bapak, akean aturan. Wah, ora seneng, nyong ngarep ninggal ke bapak, saya mau pergi ke paran-paran, di sana aku akan bebas. Sekarang ini di kota-kota, saudara, banyak Kristen yang model gitu, saudara. Banyak Kristen yang tidak mau bergereja. Sepertinya orang yang rohani. Dia bilang, aku ki ora gelem terikat salah satu gereja. Aku ini orang bebas kok. Waktu senggang di GKI ya di GKI.
Waktu senggangnya di Katolik ya di Katolik, senggangnya di GBI ya di GBI, waktu legonya di GBDI ya GBDI, sak suka-sukaku. Yang penting aku minggu ibadah. Ya. Tapi tidak mau hidup dalam penggembalaan. Itu tanah pinggir jalan. Itu tanaman liar. Ya. Akibatnya ya gitu, karena tanaman itu tanaman liar, tidak ada yang merawat. Ya, kalau tidak ada yang merawat, ya itu pas Yesus lewat di situ, pas tidak ada buahnya, lalu segera dikutuk oleh Tuhan. Ya, jangan jadi Kristen ibarat pohon yang tertanam di pinggir jalan. Kekristenan yang liar, tidak tergembala. Di kota-kota besar banyak. Justru biasanya itu orang-orang pinter, orang-orang berduit. Ya, itu enggak mau nurut digembalakan itu. Maunya bebas gitu. Aku seneng dong lebu Katolik ya Katolik. Dong seneng neng GKI ya neng GKI, dong seneng neng Pantai Kosta ya Pantai Kosta. Pokoknya sak legane aku. Kebaktian kok sak legane. Kebaktian itu kita harus menyediakan waktu yang khusus. Di mana saudara tergembala di mana. Jangan sak legane itu namanya ibadah asal-asalan. Dan ketika tidak tergembala, akibatnya yaitu pas tidak ada buah langsung dikutuk sama Tuhan. Beda dengan tanaman yang ditanam dalam satu kebun. Itu gambaran kekristenan yang tergembala. Kristen yang mau nurut, yang mau digembalakan. Ya. Sama-sama waktu itu tidak mengeluarkan buah, hampir saja dipotong, tapi yang tumbuh dalam kebun. Kristen yang tergembala, saudara. Ketika mau dipotong, Pak Bonnya itu membela. Coba kita baca, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ya, ada pohon ara yang tidak berbuah juga. Tapi bedanya pohon ara yang di Lukas 13 itu tumbuh dalam satu kebun. Itu gambaran orang Kristen yang hidup dalam penggembalaan. Nah, ini pentingnya saudara menjadi orang Kristen tergembala. Bukan domba liar sakarepe dhewe. Tergembala. Nah, ketika tidak ada buah, yang punya sudah sedikit emosi, marah, merintahkan ditebang. Tapi karena ada penunggu kebun. Ya, penunggu kebun itu gambaran gembala sidang. Hamba Tuhan yang diberi tanggung jawab sama Tuhan untuk ngopeni jemaat itu. Ya, akhirnya penunggu kebun itu membela. "Tuhan, mbok jangan ditebang sekarang. Berilah aku kesempatan setahun saja. Tak openi, tak paculi, tak rabuk, tak siram. Siapa tahu tahun depan berbuah. Kalau tidak, ya sudahlah." Nah, beda saudara.
yang tumbuh dalam kebun itu tergembala. Walaupun sama-sama tidak berbuah, tapi karena ada penunggunya, ada gembala yang ngopeni. Gembala itu selalu minta dispensasi dari Tuhan kemurahan. Supaya Tuhan jangan langsung membinasakan orang-orang itu. Jadi ini pentingnya hidup dalam penggembalaan. Ada alasan berikutnya, kenapa pohon ara itu tidak berbuah. Selain dia tumbuh di jalanan. Yang kedua, kita lihat di Markus 11 ayat 13. Tolong dibaca. Markus 11 ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ya, alasan yang kedua kalau menurut Injil Markus tidak hanya karena tumbuh di pinggir jalan, tapi alasan kedua adalah karena memang bukan musim buah ara. Musimnya. Nah, kalau kita lihat secara sepintas koyoke Tuhan ini kok nyentrik ya. Koyo cah cilik ya. Belum musim buah, ndak ada buah lalu dikutuk. Kok koyone Tuhan itu suka-sukanya dia ya. Tapi sebenarnya kalau kita teliti masuk akal juga. Ya, sini dikatakan karena memang bukan musim atau belum musimnya. Saudara, saya ingin katakan pohon yang ditanam di dalam kebun dan dijaga, dirawat oleh penunggu kebun, apalagi zaman sekarang saudara dengan teknologi yang canggih. Tanaman apa itu yang ditanam di dalam kayak kemah, kayak rumah plastik itu ya. Terus dijaga temperaturnya, panasnya berapa derajat. Kalau misalnya stroberi membutuhkan berapa derajat. Kalau misalnya itu tanaman kayak rambutan atau apa butuh berapa derajat. Terus dikasih siraman air kucuran berapa ukurannya, dikasih vitamin. Sudah banyak itu tidak musim buah bisa berbuah. Kalau dia tumbuh di dalam satu kebun yang dikasih atap, kasih plastik, dan tentunya kembali lagi pohon yang seperti ini ada penunggunya. Ada yang ngopeni. Sekali lagi ini kembali kepada kehidupan yang tergembala. Kalau menjadi Kristen yang hidup dalam tergembala, yang namanya berbuah itu tidak harus pada musimnya. Kalau tanaman liar memang kalau berbuah ya pada musimnya, kalau enggak musim enggak bisa. Tapi tanaman yang ada di dalam satu kebun yang dirawat itu ada atapnya plastik atau apa lalu diairi ya. Sekarang ini zamannya apa itu hidroponik atau apa itu ya. Nah, itu tidak musim saja bisa berbuah. Dan ini yang Tuhan inginkan, orang Kristen itu jangan jadi Kristen yang berbuah hanya pada musimnya. Kenapa sih? Repotnya kalau saudara berbuah hanya pada musimnya, repotnya adalah kalau Tuhan datang pas engkau tidak musim berbuah, engkau tidak layak. Karena kapak sudah sedia di atas akar pohon yang tidak berbuah dan ditebang. Padahal kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Kapan ajal itu menjemput kita.
Kita harus standby sewaktu-waktu, kita harus ibarat pohon yang selalu menghasilkan buah. Karena Tuhan memanggil, memilih, menetapkan kita supaya saudara dan saya mengeluarkan buah. Dan buahnya itu permanen. Coba Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Iya, bukan kamu yang milih aku. Saudara jadi orang Kristen bukan karena usaha kita, tapi Tuhan yang milih. Milih saudara dan saya. Menetapkan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa pergi mengeluarkan buah. Tentunya buah yang baik. Dan dikatakan buahnya itu, di sini katakan berbuah dan buahmu itu tetap. Tetap itu berarti permanen, tidak musiman. Ini yang Tuhan ingin. Supaya saudara bisa secara kontinu mengeluarkan buah, jangan jadi pohon jalanan. Jangan jadi Kristen liar yang tidak tergembala. Kristen liar tidak tergembala, kalau toh bisa berbuah. Tidak maksimal, cuma pada musimnya saja. Tuhan ingin kita selalu mengeluarkan buah. Sehingga sewaktu-waktu, kapan saja Tuhan menjumpai saudara dan saya, kita dijumpai ibarat pohon yang menghasilkan buah, di mana hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan datang sama Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian. Nyanyian kuno itu. Patutkah tanganku kosong? Bertemu dengan Tuhan. Tidak ada satu yang kutolong. Ini nyanyian mempertanyakan. Apakah saudara sudah jadi Kristen berbuah? Apakah saudara selama ini jadi Kristen bisa mengeluarkan buah yang baik? Bisa menangkan jiwa-jiwa? Sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan? Kalau belum, firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan sampai Dia datang melihati kehidupan kita tidak ada buah. Nanti Tuhan akan bilang jangan jadi buah untuk seterusnya. Patutkah tanganku kosong bertemu dengan Tuhan, tidak satu yang kutolong, bawa di kaki Tuhan, tapi dengan tangan kosong kulihat wajah Tuhan, dan buat cintanya ku datang. Bawa persembahan. Jangan sampai saudara didapati seperti pohon ara. Tidak ada buah dan dikutuk oleh Tuhan. Jadilah pohon-pohon yang tertanam di dalam kebun. Bukan Kristen liar, tapi Kristen tergembala. Sehingga kalau toh saudara pas tidak mengeluarkan buah sekalipun, ada penunggunya yang membela saudara di hadapan Tuhan. Patutkah tanganku kosong bertemu dengan Tuhan,
tidak satu yang kutolong. Bahwa di kaki Tuhan, tapi dengan tangan kosong, kulihat wajah Tuhan, dan buat cintanya ku datang. Tak bawa persembahan. Bapa yang ada di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang disampaikan, di mana Tuhan memberitahu kami tentang kapan terjadi pengutukan pohon ara oleh Tuhan Yesus. Setelah kami lihat ternyata itu terjadi dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya menuju Yerusalem. Yerusalem menurut 2 Tawarikh pasal 6 ayat 6 menggambarkan satu tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk didirikan bait Allah. Ya, Yerusalem adalah gambaran dari orang-orang Kristen, gereja Tuhan yang dicalonkan untuk menjadi mempelai perempuannya Tuhan. Tuhan, hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, menjelang gereja disempurnakan, akan terjadi beberapa pohon ara dikutuk oleh Tuhan. Itulah sebabnya jangan sampai kami ibarat pohon ara yang tidak berbuah. Kenapa kami tidak berbuah? Karena kami tumbuh di pinggir jalan. Jalan adalah tanah yang keras. Jalan adalah tanah yang berbatu-batu. Menggambarkan orang Kristen yang keras kepala, keras tengkuk. Sehingga firman itu tidak bisa berakar dalam kehidupan kami. Kalau toh bisa tumbuh hanya sementara. Ketika aniaya datang, layu, kering, dan mati. Tuhan, kami diingatkan firman Tuhan. Pohon yang tidak berbuah adalah pohon pinggir jalan, tanaman liar. Menggambarkan kekristenan yang tidak mau digembalakan. Kristen yang mau suka-sukanya sendiri. Seperti yang terjadi di kota-kota besar. Banyak orang, justru orang-orang pinter, orang-orang kaya yang berpendapat, saya tidak mau diikat oleh satu gereja. Saya adalah orang yang bebas. Ya, semau saya mau datang di gereja ini, gereja itu suka-suka saya. Itulah kehidupan yang tidak mau tergembala Tuhan. Tolong kalau selama ini model kekristenan kami model demikian, ampuni Tuhan. Tolong kami supaya jadi pohon yang tergembala, tumbuh dalam kebun. Seperti pohon ara yang tumbuh di kebun anggur itu. Sekalipun didapati tidak berbuah, tapi ada pembelanya. Gembala-gembala sidang diutus Tuhan menggembalakan untuk membela jemaatnya Tuhan. Tolong hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan, beri hikmat akal budi, ya supaya bisa memelihara, memberi makan dengan baik. Sehingga domba-domba itu terpelihara Tuhan. Pohon ara itu tidak berbuah kalau menurut Markus 11, karena belum musimnya. Tuhan, Engkau tidak ingin kami jadi Kristen yang musiman. Karena dikhawatirkan kalau kekristenan kami musiman, pas Tuhan datang atau pas nyawa kami dicabut, kami pas berada di musim tidak ada buah, maka akan menjadi orang yang terkutuk. Tuhan ingin, Tuhan memilih, memanggil, memilih, menetapkan kami supaya kami berbuah. Buahnya itu permanen. Buahnya itu tetap, bukan musiman.
supaya kapan saja sewaktu-waktu Engkau mendapati kami mengeluarkan buah hidup yang berarti, menangkan banyak jiwa, melayani Tuhan dengan talenta, bakat, harta kami. Sehingga Engkau datang, kami mendapat pahala secukupnya. Meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tidak ada pengumuman lain. Ya, doakan saja untuk pembangunan rumah Tuhan supaya Tuhan mencukupkan semua. Kalau saudara punya rezeki, digerakkan Tuhan untuk membantu pembangunan. Di depan sana ada kotak pembangunan, saudara bisa mengisinya dan itu akan digunakan pembangunan rumah Tuhan. Kita bangkit berdiri. Shalom. Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang punya masalah, persoalan apapun kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, membuatnya menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih yang tidak bisa datang saat ini, mungkin sakit, mungkin ada masalah, ada persoalan, Tuhan tolong supaya di lain minggu bersama-sama kami untuk memuliakan nama-Mu. Setiap pengorbanan anak-anak-Mu yang dibawa hari ini, tatangan sukarela, perpuluhan, nazar, buah sulung, bahkan persembahan untuk pembangunan rumah-Mu Tuhan. Engkau mencatat, menilai, dan Engkau kembalikan lipat kali ganda. Marilah kita pulang, bawalah berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.